Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Justin and the Knight of Valor rilisan 2013. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah menontonnya, tapi nggak ada salahnya kita kembali bernostalgia pada film ini. Bercerita tentang petualangan seorang pemuda yang ingin menjadi seorang kesatria. Berbagai rintangan dan ujian pun harus dilaluinya. Selain itu, dia juga harus melindungi kerajaannya yang sedang dalam bahaya. Bagaimana kisah selengkapnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Gabilonia, rumah bagi para kesatria pemberani. Namun kini semuanya sudah berubah semenjak para kesatria dipaksa untuk meninggalkan kerajaan itu. Sementara itu, hukum baru terus bertambah setiap harinya. Kemudian kita dikenalkan dengan seorang pemuda bernama Justin. Dia adalah anak bangsawan di kerajaan itu. Lebih tepatnya, ayahnya merupakan pengacara paling penting di kerajaan. Sang ayah kemudian berencana memasukkan Justin ke sekolah hukum agar Justin bisa menjadi pengacara seperti dirinya. Namun Justin merasa jika menjadi pengacara bukanlah jalan hidupnya. Yang dia impikan hanyalah menjadi seorang ksatria sama seperti kakeknya dulu. Sang ayah pun sangat marah ketika Justin mengutarakan isi hatinya. Setelah pertengkaran itu, Justin kemudian pergi mengunjungi sang nenek, tempat di mana dia bisa mencurahkan isi hatinya sembari melihat barang-barang peninggalan sang kakek, seperti baju jirah sang kakek yang selalu dia pandangi. Tiba-tiba Justin baru tersadar kalau pedang sang kakek tidak ada di sana. Sang nenek kemudian memberikan sebuah kunci padanya untuk dibawa menuju menara kebijaksanaan. Sang nenek berkata kalau di sana Justin akan dilatih menjadi seorang kesatria, tapi Justin harus mencari tahu sendiri di mana tempat itu berada. Sementara itu, terlihat 3 orang penjahat yang menyelinap ke dalam penjara kerajaan. Mereka kemudian melepaskan semua tahanan yang ada di tempat itu dan menawarkan pekerjaan pada mereka dengan imbalan emas yang banyak. Kembali lagi bersama Justin yang pergi menemui Lara, wanita pujaannya. Justin memberitahukan kalau dirinya akan pergi berpetualang. Namun Lara sama sekali tidak memperdulikannya. Lara bahkan tidak menganggapnya ada sama sekali. Pada keesokan harinya Justin memulai petualangannya. Sebelum berangkat dia meninggalkan sepucuk surat untuk sang ayah. Namun isi dari surat itu malah membuat sang ayah sangat marah. Dalam perjalanannya Justin menemukan sebuah bar yang sangat ramai. Di tempat itu dia berkenalan dengan seorang pelayan yang bernama Talia. Atas bantuan Talia, dia lalu dikenalkan dengan seorang penyihir yang bernama Melkiades, yang kebetulan mengetahui di mana menara kebijaksanaan berada. Melkiades lalu memberikan sebuah peta menuju tempat itu pada Justin. Walau terlihat sangat meragukan, namun Justin tak punya pilihan lain. Setelah itu Justin kembali melanjutkan petualangannya. Berbagai medan sulit pun harus dilaluinya. Perjuangan berat Justin pun akhirnya berbuah hasil. Dia berhasil menemukan tempat yang dicarinya. Ketika lonceng dibunyikan, seorang kakek tua kemudian mendatanginya. Dia bernama Legantir. Justin lalu memperlihatkan kunci yang diberikan sang nenek padanya. Ketika melihat itu, Legantir pun langsung mengetahui kalau Justin adalah cucu dari Sir Roland. Justin lalu dibawa ke dalam kastil. Di tempat itu dia bertemu dengan 2 kakek tua lainnya, yang masing-masing bernama Blaurio dan juga Blucher. Mereka bertiga adalah penjaga tempat itu. Di hari itu juga Blucher langsung menguji kemampuan berpedang Justin. Namun apa daya, Justin malah dihajar berkali-kali. Karena itu Legantir pun sangat ragu akan kemampuannya. Dia merasa kalau Justin masih terlalu muda untuk menjadi seorang ksatria. Tapi Blucher yakin kalau Justin mewarisi semangat kakeknya. Hari-hari berikutnya Justin mulai berlatih keras. Dengan penuh semangat dia terus berjuang demi meraih impiannya. Perlahan namun pasti kemampuannya pun semakin meningkat. Blucher kemudian membawa dirinya ke suatu tempat bersejarah di kastil itu. Tempat di mana patung-patung ksatria pemberani berdiri kokoh.
Namun ada satu patung yang hilang dari tempat itu. Blucher mengatakan kalau dia tak pantas lagi berada di sana. Dan dia adalah Sir Heraklio, orang yang sudah membunuh Sir Roland kakek Justin. Di tempat itu juga berdiri kokoh patung Sir Roland, yang dianggap sebagai kesatria terhebat kerajaan yang pernah ada. Menggunakan kunci pemberian sang nenek, Justin kemudian membuka peti berangkat sang kakek. Namun lagi-lagi tak ada pedang di dalamnya. Blucher ternyata sudah mengetahui tentang hal itu. Dia kemudian menceritakan sebuah kisah pada Justin. Dahulu kerajaan Gabilonia pernah diserang oleh pasukan penjahat. Para kesatria berhasil mempertahankan kerajaan. Namun sayang sang raja tewas dalam pertempuran itu. Pada saat itu juga ayah Justin memutuskan untuk menjadi seorang pengacara. Dan kemudian membantu ratu untuk menjalankan kerajaannya. Sejak saat itu ayah Justin membuat banyak perubahan, termasuk membuat deklarasi yang melarang para kesatria berada di kerajaan itu. Namun ada satu kesatria yang tidak setuju, dan dia adalah Sir Heraklio. Heraklio kemudian mengangkat pedangnya dan hendak menggulingkan sang ratu. Di saat itu juga Sir Roland bangkit untuk melindunginya. Dua kesatria itu pun saling bertarung. Tapi sayang karena rasa belas kasihnya, Sir Roland terbunuh dalam pertarungan itu dengan pedangnya sendiri. Sementara Heraklio segera kabur dari kerajaan itu. Dan hingga kini pedang milik Sir Roland ada di tangannya. Kemudian kita diperlihatkan dengan Heraklio. Dia ternyata adalah dalang yang melepaskan para tahanan kerajaan sebelumnya. Dia berencana untuk menyerang dan mengkudeta kerajaan Gabilonia sekali lagi. Namun Heraklio merasa kalau mereka masih membutuhkan lebih banyak orang lagi. Dan tentunya lebih banyak emas juga untuk membayar mereka. Anak buah Heraklio pun sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan emas yang banyak. Kabar tentang rencana Heraklio pun sudah sampai pada Leganter dan yang lainnya. Dan hal itu membuat mereka sangat khawatir, karena tidak ada yang melindungi kerajaan saat ini. Blucher lalu menawarkan diri untuk menghentikan Heraklio. Dia juga mengatakan akan membawa Justin bersamanya. Tapi Leganter langsung menolaknya. Karena Blucher sudah terlalu tua, sedangkan Justin masih terlalu dini untuk bertarung. Blucher kemudian coba membujuknya untuk melihat apakah Justin sudah siap. Pada keesokan harinya, Justin bersiap menjalani ujian terakhirnya, yang mana dia akan berhadapan dengan seekor naga. Tapi kenyataannya yang dihadapinya bukanlah seekor naga. Dia adalah buaya bernama Gustav yang sudah diberi sayap, lengkap dengan penyembur api yang dikendalikan Braulio melalui sebuah remote. Sungguh sesuatu yang sangat canggih pada zamannya. Justin pun diminta untuk menyerang sebuah target yang ada pada buaya itu. Tapi menaklukkan Gustav bukanlah hal yang mudah. Buaya itu terus menyemburkan api pada Justin, dan bahkan hampir mengenai Braulio, sampai membuat remote pengendalinya rusak secara tak sengaja. Hal itu membuat Gustav menjadi hilang kendali. Namun Justin tak menyerah begitu saja. Ketika sudah mendekat, dia langsung menaiki tubuh Gustav dan langsung menusuk target yang ada pada tubuhnya. Gustav pun akhirnya berhasil dikendalikan dan juga mendarat. Tapi sayang Justin terluka parah di saat terjatuh. Beruntung berkat bantuan Legantir dia berhasil diselamatkan. Atas kejadian itu, Legantir menganggap kalau Justin belum cukup kuat untuk menjadi seorang kesatria. Dia kemudian meminta Justin untuk kembali pulang pada ayahnya. Sementara Blucher masih memiliki keyakinan pada Justin. Dia kemudian memberikan pedangnya pada Justin sebelum mereka berpisah. Sebelum kembali pulang, Justin singgah untuk menemui Thalia dan menceritakan kalau dia sudah gagal menjadi seorang kesatria. Di tempat itu, Justin juga bertemu dengan Clorex, orang yang mengaku-ngaku sebagai kesatria untuk mendapatkan keuntungan. Sempat terjadi keributan di tempat itu ketika Thalia diganggu oleh bosnya sekaligus pemilik tempat itu. Tak tinggal diam, Justin pun langsung menghajarnya bersama anak buahnya. Pada akhirnya Thalia pun memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat itu. Dia lalu menawarkan diri untuk menemani Justin. Namun Justin berpikir kalau dia sudah tak punya tujuan lagi. Bahkan kepulangannya akan membuat Lara kecewa. Justin menganggap dirinya sebagai pecundang karena sudah gagal. Justin juga tak berani datang ke pesta ulang tahun Lara pada malam itu. Thalia kemudian coba memberikan semangat padanya agar jangan pantang menyerah.
Dia juga bersedia menemani Justin untuk kembali pulang. Beberapa saat berselang, mereka pun sudah berada di pesta ulang tahun Lara. Justin pun sangat terkejut ketika melihat Clara sudah berdampingan dengan Clorx. Tak lama kemudian anak buah Heraklio pun muncul di tempat itu. Mereka pun langsung menangkap Lara dan meminta 10.000 koin emas sebagai tebusannya. Tak tinggal diam, Justin coba menghadapi mereka. Namun Justin tak berdaya ketika anak buah Heraklio berhasil melukainya. Saat Lara hendak dibawa, si penipu Clorx menampakkan dirinya. Ketiga anak buah Heraklio pun langsung lari ketakutan ketika mengetahui ada kesatria di tempat itu, tanpa mengetahui kalau Clorx hanyalah seorang kesatria palsu. Sang ayah kemudian membawa Justin yang terluka pulang ke rumah. Sementara itu, Lara sangat kesal karena dirinya hanya dihargai 10.000 koin emas. Dia berpikir kalau sang ayah bahkan sanggup memberikan 1 juta koin emas untuk menebusnya. Mendengar itu, Clorx tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Dia pun langsung pergi membawa Lara ke suatu tempat. Sementara itu, Justin tak punya pilihan lagi selain menuruti semua perkataan sang ayah. Justin pun sudah siap untuk dibawa masuk ke sekolah hukum. Tapi di perjalanan dia bertemu kembali dengan Talia yang memberitahukan kalau Lara sudah diculik dan Justin harus menyelamatkannya. Awalnya sang ayah melarang Justin untuk pergi. Namun Justin bersikeras pergi untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya sang ayah pun tak bisa lagi menahannya. Justin dan Talia kemudian meminta bantuan Melquiades untuk memandu mereka ke tempat di mana Lara dibawa. Walau awalnya meragukan, namun sang penyihir berhasil menemukannya. Dan ternyata Lara dibawa ke markas Heraklio. Diam-diam mereka menyelinap ke tempat itu. Dan ternyata Clorx coba bekerja sama dengan Heraklio untuk berbagi hasil tebusan Lara. Di saat yang bersamaan, gerak-gerik Justin dan Talia berhasil diketahui. Mau tak mau pertarungan pun terjadi di antara mereka. Tapi banyaknya anak buah Heraklio membuat mereka berdua semakin terpojok. Beruntungnya di saat itu juga Blucher dan Gustav datang untuk membantu mereka. Semua anak buah Heraklio pun langsung lari berhamburan ketika Gustav menyerang mereka semua. Sementara itu Blucher coba menghentikan Heraklio. Sayangnya si tua Blucher bukanlah tandingan baginya. Dia pun harus kalah dan terluka cukup parah. Di lain sisi, Talia dapat dengan mudah mengalahkan si penipu Clorx. Sementara itu, Justin harus bertarung mati-matian menghadapi Heraklio. Latihan kerasnya selama ini ternyata tidak sia-sia. Dia bisa mengimbangi Heraklio dan bahkan membuatnya sampai terpojok. Heraklio kemudian menggunakan cara licik untuk menyerang Justin. Kendati demikian, Justin tak mudah menyerah dan terus berjuang. Hingga akhirnya berhasil membuat Heraklio terjatuh ke dalam jurang. Justin pun akhirnya berhasil mendapat kembali pedang milik sang kakek. Sedangkan itu Blucher terluka sangat parah dan sudah sekarat. Dan itu membuat Justin sangat terpukul. Beruntungnya berkat bantuan Melquiades, Blucher berhasil diselamatkan. Beberapa waktu kemudian semua orang sudah berkumpul di aula kerajaan. Mereka akan menyaksikan Justin diangkat menjadi kesatria. Semua orang pun langsung menyambut kehadirannya. Sang ratu lalu menandatangani pembatalan deklarasi yang sudah dibuatnya, yaitu keputusan yang melarang kesatria ada di kerajaan itu. Dan kini tibalah saatnya bagi ayah Justin untuk menandatangani pembatalan deklarasi itu sebagai pengacara sang ratu. Dia sempat ragu karena berpikir kalau putranya akan hidup dalam bahaya. Namun dia langsung sadar kalau Justin bukan anak kecil lagi dan sudah bisa memutuskan masa depannya sendiri. Tanpa ragu, sang ayah langsung menandatanganinya di hadapan semua orang. Setelah itu, sang ratu kemudian menyumpah dan mengangkat Justin sebagai kesatria. Semua orang pun bersorak-sorai bahagia. Sementara itu Justin langsung mendatangi Talia dan kemudian mengungkapkan cinta padanya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan patung Justin yang dipajang di ruangan para pahlawan bersama patung kesatria lainnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, yang mana kita harus berjuang untuk mencapai apa yang kita impikan. Jangan mudah menyerah dan lakukan yang terbaik. Sekian video kali ini.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru lainnya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.